Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini setelah lama kita libur karena kita semua sibuk menjalankan kewajiban kita di sepanjang bulan Ramadan, kewajiban berpuasa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal-amal yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya, baik itu salat yang fardu dan yang sunnah, ataupun puasa, sedekah, zikir, qiraatul Quran dan amal-amal kebaikan lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai tabungan serta simpanan untuk kita di alam barzakh hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, kullu salatin, setiap salat, la yahduru fiha al-qalb, yang tidak hadir hati di dalam melaksanakannya, fahiya ilal uqubati asra, maka salat itu lebih cepat kepada sanksi dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan semua orang ketika melaksanakan salat akan menyelamatkannya. Dan begitu pula tidak semua orang yang tidak salat celaka. Ada juga orang yang salat tetapi salat tidak menyelamatkannya. Ada juga orang yang salat tetapi hakikatnya sama seperti orang yang tidak salat. Di dalam hal kedua-duanya kelak akan mendapat hukuman. Salat siapakah ini? Ia adalah salat orang yang hatinya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salatnya hanya surah, hanya gambaran belaka. Salatnya hanya sekedar bacaan gerakan sampai salam. Tetapi hatinya dari sejak mengucap takbir pergi kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini walaupun gugur kewajiban syariatnya, tetapi salatnya tetap tidak sempurna. Sehingga salatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban syariat. Namun sayang, dia tidak mengecap hakikat salat itu sendiri. Dia tidak merasakannya, dia tidak dapat menikmatinya. Jika ini terus dilakukan, ya berarti selama-lamanya dia akan tetap terus rugi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, wa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba daripada salatnya itu illa ma 'aqala minha, melainkan apa yang ia pahami daripadanya. Artinya pahala sir dan cahaya salat itu bisa diperoleh oleh seorang hamba bergantung kepada kadar kekhusyuan, tadabbur dan tafakkurnya di dalam salat, tafahumnya, memahami tentang makna salat. Wa innal musalliya, dan sesungguhnya orang yang salat itu qad yusallis salata, terkadang ia melaksanakan salat, fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyruha,
maka tidak dicatat untuknya dari sholat yang dia lakukan itu pahala, tidak 1/6-nya, tidak pula 1/10-nya, 0, gak dapat apa-apa. Kasihan. Jangankan 1/6, 1/10-nya aja gak dapat dia. Subhanallah. Kenapa? Yang saya maksud, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam mentafsirkan makna al-hadis, annahu, bahwasanya yuktabu lahu minha al-qadarul ladzi kana fiha hadira, bahwasanya orang yang sholat itu dicatat baginya daripada sholatnya itu tergantung dengan kadar hadir hatinya di dalam melaksanakannya ma'allahi, bersama Allah Ta'ala, wa khasyi'an lahu, dan khusyuk baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita membuahkan pahala ataukah tidak, memberikan pengaruh di dalam hati ataukah tidak, tergantung kepada hadirnya hati kita bersama Allah dan kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad yaqillu dzalik wa qad yakthur. Yang demikian itu kadangkala bisa banyak, bisa sedikit, ya tergantung dengan kitanya. Bihasabil ghaflati wal intibah, bergantung dengan kelalaiannya dan kesadarannya di saat melaksanakan sholat. Jika dari awal takbiratul ihram dia khusyuk ketika mengucap Allahu Akbar, di dalam hatinya penuh dengan rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah, bahwa yang maha besar hanya Allah semata, selain daripada Allah Ta'ala adalah kecil, jabatan, pangkat, harta, kekayaan, kekuasaan, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah semata. Allahu Akbar. Dari sejak takbiratul ihram sampai kemudian membaca doa iftitah dengan ikhlas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah, Tuhan alam semesta. Dia amati dan dia resapi betul-betul makna tersebut. Kemudian dia membaca Al-Fatihah, membaca basmalah, membaca hamdalah sampai waladdallin amin. Dia sadar bahwa ketika membaca suratul Fatihah berarti dia sedang berdialog dengan Allah, berarti dia sedang bercengkrama dan berbincang-bincang dengan Tuhannya. Dia ingat seperti itu dari sejak awal takbir sampai salam. Orang seperti ini mendapatkan pahala sholat dengan sempurna, karena dari awal sampai akhir dia dalam intibah, dalam kesadarannya bahwa dia sekarang sedang berhadapan dengan siapa, sadar bahwa dia sekarang berhadapan dengan Tuhan alam semesta, berhadapan dengan Sang Pencipta jagat raya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang baginya dan miliknya semua yang ada di langit dan di bumi. Sadar sampai salam. Orang seperti inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salat tidak akan melakukan kemungkaran. Orang yang sholat tidak akan melakukan hal-hal yang keji. Kenapa? Karena sholatnya yang akan mencegahnya dari perbuatan itu. Allah tidak mungkin salah. Allah pasti benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Tetapi kenapa masih ada orang yang sholat, setelah sholat dia masih saja melakukan kemaksiatan, masih senang mengganggu istri orang, masih senang main wanita yang tidak halal, masih senang berjudi, menembak togel atau nyabung ayam, padahal sholat ya sholat. Jangan salahkan sholatnya kalau sudah terjadi seperti itu. Jangan salahkan ayat Al-Qur'annya. Sholat dan ayat Al-Qur'annya tidak salah, tapi hati kamu yang bermasalah. Hatimu yang bermasalah. Kenapa? Karena kamu melaksanakan sholat
penuh dengan kelalaian, penuh dengan keteledoran dan kekurangan, lupa dengan yang disembah, sampai-sampai jumlah rakaatnya lupa, sampai-sampai tidak ingat lagi surah apa yang tadi baru saja dibaca imam. Yang sholat maghrib berjamaah, coba tanya tadi, imam baca surah apa di rakaat pertama dan kedua? Ketahuan tuh antara lalai dan tidak lalainya. Gak usah praktek ya. Kalau lentak ini kena praktek malu nanti ya. Mungkin lupa nih. Tadi imam ketika sholat maghrib rakaat pertama baca surah apa, lupa mungkin. Ingat, alhamdulillah kalau ingat. Alhamdulillah kalau ingat. Alhamdulillah. Yang lupa ini muskilah, bermasalah ini. Sampai tadi baca surah apa ya imam ya? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas atau apa ya? Subhanallah. Iya, subhanallah. Jadi jangan heran kalau orang sholat kok masih bermaksiat, karena sholatnya yang tidak benar, bukan ayatnya yang keliru. Hati kamu itu yang bermasalah. Di saat sholat ingat dunia, ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal ghafilul fal hadirul khashi'u, maka orang yang hadir hatinya bersama Allah, al khashi'u yang khusyuk fi jami'is shalah, di seluruh salatnya dari awal sampai akhir, tuktabu lahu salatuhu kulluha, maka dicatat untuknya salatnya itu kulluha, secara keseluruhan. Semua salat yang dia lakukan mulai takbiratul ihram sampai salam dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghafilul lahi, dan orang yang lalai, allahi yang lupa, al-ghafil yang lupa, allahi yang lalai fi jami'i salatih, di seluruh salatnya dari sejak takbiratul ihram sampai salam, la yuktabu lahu syai'un minha, tidaklah dicatat baginya sedikit pun minha dari salatnya itu, enggak dapat apa-apa. Pahalanya kosong, sirnya kosong, cahayanya kosong. Padahal salat itu ada cahayanya. As-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Tetapi orang ini tidak mendapatkan itu. Kenapa? Lantaran dia lupa dan lalai sampai selesai. Subhanallah, kasihan, tidak dapat apa-apa. Atau dia hanya bisa khusyuk di rakaat pertama saja daripada sholat isya misalnya. Rakaat kedua mulai liar sudah pikirannya. Rakaat ketiga udah nggak ingat lagi bahwa dia sekarang sedang sholat. Sampai rakaat keempat lalu salam. Dia hanya mendapat pahala sholat, sirnya sholat dan cahayanya sholat di rakaat pertama saja. Masih untung dapat. Yang tadi nggak dapat sama sekali. Sebab dari sejak awal takbir sampai salam lupa dia sekarang sedang berhadapan dengan siapa. Siapa yang sekarang dia ajak bicara? Siapa yang sekarang dia hadapi di dalam salatnya? Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Ali Zainal Abidin, sering kita mendengar kisah tentang beliau mengenai bagaimana kekhusyuannya di dalam salat. Bahkan sebelum salat, ketika akan berwudu, bersuci, mengambil air, itu wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan terkadang pingsan. Ketika ditanya, maka beliau menjawab, atadruna baina yaday man aqumu wa unaji, tahukah kalian di hadapan siapa sebentar lagi aku akan berdiri dan bermunajat? Kalau kita akan berkunjung ke rumah orang alim atau ke rumah orang soleh, biasanya kita siap-siap. Iya, siap-siap. Pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, wudhu dulu, dan hati ketakutan. Takut karena banyak dosa, supan lawan sidin, segala macam ini dan itu. Jika kamu berhadapan dengan walinya Allah seperti itu, dengan para ulama seperti itu, mestinya ketika akan sholat, ini bukan hanya berhadapan dengan walinya Allah, bukan hanya berhadapan dengan ulama, tetapi berhadapan dengan Tuhannya wali,
dengan Tuhannya ulama, mestinya lebih takut lagi, lebih khawatir lagi daripada takutnya kita kepada para wali-wali dan orang-orang soleh tadi. Mesti harus lebih rasa takut itu muncul di dalam hati ketimbang ketika kita takut berhadapan dengan orang soleh atau dengan ulama. Begitu semestinya. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, ketakutan, bahkan terkadang pingsan. Ternyata begitu ditanya jawabannya apa? Tahukah kalian? Sebentar lagi saya akan berdiri menghadap siapa? Sebentar lagi saya akan bermunajat kepada siapa? Allah, Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Begitu mereka. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Amin. Fil khusyu'i, di dalam khusyuk. Wal hudur fis shalah, dan hudur, hadir hati di dalam salat. Wa tadabbar, dan hayati, renungi ma taqra'uhu min kalami rabbika fi salatik, apa yang kamu baca dari firman Tuhanmu di dalam salatmu. Renungi, tadabbur ayat-ayat yang kamu baca itu. Tapi saya tidak paham bahasa Arab. Maklum dulu saya tidak pernah sekolah di pesantren, cuma sekolah madrasah, itu pun tidak tamat. Jadi saya tidak paham bahasa Arab, tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran yang saya baca di dalam sholat itu. Gak apa-apa, kamu mungkin tidak paham, tidak mengerti, tapi setidaknya kamu yakini bahwa yang kamu baca dengan lidahmu itu bukan perkataan makhluk, bukan perkataan manusia. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan sendirinya rasa ta'zim itu akan bangkit dari dalam hati kita. Ini khusus untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Minimal dia ingat bahwa ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah firman Allah. Ketika membaca Alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir daripada suratul Fatihah, ini adalah kalamullah yang saya baca ini. Dan ketika membaca ayat atau surah lain seperti misalkan Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah wahyu Allah, ini adalah firman Allah, bukan perkataan makhluk. Begitu saja caranya bagi orang yang tidak bisa mengerti dan memahami makna-makna ayat yang dibacanya. Setidaknya dia meresapi dan meyakini ini adalah firman Allah. Selesai. Supaya nggak ingat macam-macam lagi. Biar baca itu khusyuk. Yang saya baca ini kalimat yang Allah firmankan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada kita umatnya. Begitu, ingat seperti itu. Ini ayat yang saya baca kalamullah, selesai. Kalau kita tidak bisa mentadabbur dan mentafahum makna-makna ayat, karena itu perlu waktu, butuh belajar. Ya, harus tahu kita bahasa Arab. Orang yang tahu bahasa Arab pun belum tentu paham, karena harus mengerti tafsirnya. Begitu. Berusaha. Wala ta'jal idza qara'ta, dan jangan cepat-cepat, jangan buru-buru apabila kamu membacanya. Fa innahu la tadabbura ma'al ajalah. Karena sesungguhnya tidak mungkin dapat mentadabbur bersamaan dengan cepat-cepat atau buru-buru. Bohong kalau orang buru-buru sholat bisa mentadabbur ayatnya. Masa tarawih cuma 9 menit selesai? Ya sama-sama berapa menit? Apa yang ikut yang 9 menit itu? Tarawih 9 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim, dhalin, amin. Makmum sama imamnya sama. Pakai nada lagi. Dhalin, amin. Allah, tuh makninahnya nggak ada. Enti kalau mau olahraga, mau senam aerobik, jangan dalam bentuk sholat, senam aja di luar sholat situ. Kalau sholat menghadap Allah Ta'ala, jangan seperti itu caranya. Nggak punya akhlak kamu. Nggak punya akhlak. Emang kamu kira sholat itu hanya sekedar gerakan?
Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Dikira Yasin sampai habis. Ternyata cuma Yasin. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Kaf Ha Ya Ain Shad. Allahu Akbar. Inti main-main inti. Apa kata Imam Abdul Al-Haddad? Wala ta'jal, dan janganlah buru-buru. Idza qara'ta, apabila kamu membaca. Fa innahu la tadabbura ma'al ajalah. Karena sesungguhnya tidak mungkin ada tadabbur, merenungi makna ayat bersamaan dengan bacaan yang cepat. Sudah Isya ya? Adzan dulu, adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'inna. Dan apabila engkau ruku' dan sujud, fatma'inna, maka hendaknya engkau bertumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu adalah as-sukunu ba'dal harakati biqadri subhanallah. Berdiam setelah bergerak. Jadi ada jeda, ada berdiamnya di situ setelah bergerak. Biqadri subhanallah, minimal dengan kadar mengucap subhanallah. Tidak cepat, tidak terlalu lambat, sedang-sedanglah mengucapnya. Subhanallah. Begitu, harus ada jeda, harus ada sukun, berhenti, berdiam setelah bergerak. Itu tumakninah namanya, terutama di dalam ruku' dan di dalam sujud. Ada di 4 rukun dalam salat itu yang diwajibkan tumakninah, seperti yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wala tanquris salata naqraddik, dan janganlah engkau mematuk salat seperti ayam jago mematuk makanannya. Maksud mematuk sholat bagaimana? Seperti ayam jago mematuk makanannya. Lihat ayam jago, kalau sudah dilempari beras, nggak berhenti dia matuk. Gini-gini nih. Ya, tuk terus, nggak berhenti sampai berasnya habis. Kikih batisnya, kikih, matuk. Nah, kamu sholat jangan kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Kayak ayam matuk beras. Ya. Jangan kayak gitu. Nabi yang melarang. Fala tasihhu salatuka, maka tidak sah salat kamu. Kenapa? Tidak ada tumakninahnya. Wadzalika, dan sebab yang demikian itu li'anna tumakninata fir ruku'i wal i'tidali minhu wa fi sajdataini wa fil julusi bainahuma wajibah. Sebabnya itu adalah karena sesungguhnya bertumakninah di dalam ruku', 1, wal i'tidali minhu, dan di dalam i'tidal daripada ruku', bangun dari ruku' kita i'tidal, 2, tumakninah itu. Wa fis sajdatain, dan di dalam 2 sujud pertama dan sujud kedua dalam setiap rakaat. Kan dalam setiap rakaat 2 kali kita sujudnya. Sujud pertama tumakninah, sujud kedua tumakninah juga. Wal julusi bainahuma, dan di dalam wafil julusi bainahuma, dan di dalam duduk di antara 2 sujud pun dianjurkan untuk tumakninah, karena itu semua hukumnya adalah wajibatun, wajib. Ingat itu. Ketika kita ruku' habis daripada berdiri, ya, dari qiyam berdiri, baca Fatihah dan surah, ruku', berhenti dulu sejenak. Makanya di dalam ruku' ada zikirnya,
ada tasbihnya. Baca tasbih itu walaupun sunnah. Jangan kamu anggap sepele. Sunnah aja juga. Jangan, baca walaupun sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Minimalnya 3 kali supaya mendapat kesempurnaan tasbih di dalam ruku. Kalau sudah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, pasti tumakninah itu. Pasti. Baru sami Allahu liman hamidah. Berdiri setelah ruku disebut dengan i'tidal. Wajib bagi kamu untuk tumakninah pula di saat itu. Tumakninah, berhenti dulu, jangan buru-buru sujud. Ada bacaannya, baca. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Baca. Kalau zikirnya dibaca pasti sudah tumakninah. Iya. Kadang di dalam i'tidal ini banyak yang tidak sadar bahwa dia tidak tumakninah. Dan kita tidak akan tahu itu kecuali orang lain yang nantinya akan memberitahukan ke kita. Di saat orang lain itu memberitahu kita, jangan marah. Ingat itu, jangan sarik. Ucapkan kepadanya jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu. Begitu. Jangan marah. Karena kamu tidak akan sadar kalau bukan orang lain yang menilainya nantinya. Apalagi mulai lagi halus kita nang kayak itu, bisa kada paham rajin, kada sadar, kada ingat. Pas sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Rasa-rasanya tumakninah ya sudah. Karena kita tidak sadar, orang lain yang melihat dia tahu. Lalu setelah kita selesai sholat, dia datang dan memberitahukan ke kita. Paman misalnya, kalau dia lebih muda dari kita misalnya, atau bang, ada apa? Ulun tadi melihat pas pian sembahyang, iktidalnya kada tumakninah. Pas sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, langsung pian sujud. Kalau perlu wayah ini sudah ada HP, rekam. Dengan niat baik, bukan niat memviralkan. Ini niat direkam, diviralkan. Contoh iktidal yang salah, orangnya direkam, diviralkan kemana-mana. Gibah itu, membongkar keaiban orang, kasihan orang. Salah, jangan seperti itu. Iya. Jadi bagaimana? Kamu tegur, kamu kasih tahu. Apalagi tadi sudah direkam. Sebab biasanya orang yang tidak sadar itu merasa dirinya sudah tumakninah. Kada, aku tumakninah aja. Bujuran nah, ulun melihat yang tadi. Wah, masa inggih. Nah, rekamannya pas dilihat sekalinya bujur, nah kayak ayam jago mematuk baras. Ya Allah, Allahu akbar. Oh, astagfirullah jasidin. Han kada tahu aku. Nah, itu hapus saya. Jangan disebarkan kemana-mana. Contoh iktidal yang salah. Sian sidin. Gibah itu, pencoreng nama baik orang, menggunjing orang itu nggak boleh. Banyak sekarang yang kayak gitu. Dipiralkan, ditegur sama dia. Kalau mau menegur, kalaupun memang ada juga orang yang seperti itu, jangan sebut namanya. Cukup sebutkan perbuatannya yang salah dan tegur dengan dalil, selesai. Biar orang tidak mengira siapa yang dimaksud. Itu lebih memberikan efek kesadaran kepada si pendengar. Tapi kalau namanya disebut, orang yang diberitahu, wah, berkelahi jangan ini. Bukan malah menyadarkan dia, menambah dia geram. Akhirnya harusnya dia menerima kebenaran itu, justru sebaliknya dia malah menolak kebenaran itu. Kasihan kan? Gara-gara kamu salah cara menasehatinya. Paham? Jadi begitu, tumakninah. Ini yang biasa sering terjadi ini. Iktidalnya dia tidak sadar. Begitu bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Hati-hati. Itu wajib hukumnya. Dan juga di saat duduk antara dua sujud. Itu kadang sering juga terjadi. Terutama di saat salat sunnah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia enggak baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Kenapa? Karena dia bilang itu sunnah.
Saya kan sholat sunnah, nggak usah saya baca yang sunnah itu. Silahkan kalau nggak mau baca yang sunnah, tapi tumakninah wajib. Betul zikirnya sunnah, doanya sunnah, tapi tumakninahnya wajib. Jangan kebablasan, sunnah ditinggalkan, wajib juga ditinggalkan, akhirnya nggak sah sholat kamu. Kalau ada yang negur, ucapkan terima kasih, berarti dia sayang kepada kita, berarti dia peduli dengan kita. Alhamdulillah, saya yang keliru menjadi benar sekarang berkat teguran dia. Begitu semestinya, paham? Nah, begitu. Terima dengan lapang dada dan ucapkan terima kasih. Khudil hikmata walau min afwahil majanin. Ambil hikmah, walaupun itu keluar dari lidah dan mulut orang gila, tapi itu bermakna, kamu ambil maknanya. Khud ma safa wada'il kadar. Ambil yang bening dan tinggalkan yang keruh. Dan di dalam sujud juga wajib tumanina. Jadi dalam ruku, i'tidal, duduk antara dua sujud, dan di dalam sujud itu tumanina wajib. La budda minha, harus daripada melaksanakannya fil fardhi, itu kewajiban yang harus dilaksanakan fil fardhi, di dalam salat yang fardu, wan nafli, dan yang sunnah juga. Bukan fardu saja wajib melaksanakan tumanina. Fin nafli, di dalam salat sunnah sama, dalam salat tarawih sama, sebagaimana di dalam salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh wajib tumakninah, maka di dalam salat tarawih juga wajib tumakninah. Dalam salat duha wajib tumakninah. Dalam salat witir, tahajud, rawatib, qabliyah dan ba'diyah wajib tumakninah, walaupun itu semua adalah an-nafl, yaitu salat sunnah. Tapi melaksanakan tumakninah itu wajib, karena dia adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak dinamakan sholat dan tidak sah sholatnya. Tabtulus salatu bitarkiha, menjadi batal sholat dengan meninggalkannya tumakninah. Jangan dianggap remeh tumakninah. Jadi nggak ada tarawih itu sampai 9 menit atau 6 menit. Tarawih super cepat, cuma 6 menit selesai, 9 menit selesai. Dan kalau itu dipraktekkan, insya Allah jamaahnya paling banyak di situ. Iya, insya Allah jamaahnya paling banyak di situ. Apalagi ada yang berani menjamin bahwa ini sholat benar dan sah. Banyak itu jamaahnya tuh kalau yang seperti ini. Apa kamu pengen cepat-cepat selesai sholat? Apa yang mau dikejar? Kita ini sekarang sedang mengejar kubur masing-masing. Mending kita mati dalam keadaan sholat daripada mati di luar sholat. Kan begitu. Jadi jangan cepat-cepat sholat. Siapa tahu ajalmu datang dan kamu dalam keadaan sholat. Meninggal dalam keadaan sujud, Masya Allah. Meninggal dalam keadaan ruku', Subhanallah. Kita ini masing-masing mengejar kuburnya masing-masing. Setiap hembusan napas kita ini mengajak dan memanggil kita ke kubur masing-masing. Ke tempat yang hanya berukuran kurang lebih 1 kali 2 meter, ke situ. Hari-hari setiap hembusan napas mengajak kita ke sana. Sudah, jangan cepat-cepat sholat, barangkali ajalmu datang sedangkan kamu dalam keadaan sholat. Daripada cepat-cepat sholat, pas salam berdiri, datang Israel. Cuma 3 detik hitungannya. Sayang kan? Mending meninggal dalam keadaan sholat daripada di luar sholat. Udah jangan jangan cepat-cepat sholatnya udah. Nah, lain lagi kalau misalkan lagi sedang ada di perjalanan, iya, apalagi kita rombongan, taksinya berhenti untuk sholat, diberi waktu kita, ya secukupnya lah. Jangan cepat-cepat banar sehingga tumakninahnya hilang, salah juga itu. Dan jangan lambat-lambat banar, mentang-mentang sholat bagus diperlambat, supir titit, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kasihan orang banyak kan di situ. Ya, jadi kita harus melihat situasi dan kondisinya. Titit, waladhdallin, titit, tinggalkannya ente, jangan salahkan supir. Orang banyak dalam perjalanan masih jauh. Iya.
Jadi kita harus bisa membaca keadaan juga. Dan ingat, kalau kita lagi santai dan tidak ada istilah mendesak, nggak usah cepat-cepat. Iya. Lebih bagus dalam sholat daripada di luar sholat. Kalau kamu tahu bahwa lebih bagus di dalam sholat daripada di luar sholat, kenapa mau cepat-cepat selesai sholatnya? As-salatu khairu maudi'in. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Sholat itu adalah tempat terbaik. Yang mau memperpanjang sholatnya silahkan perpanjang. Yang mau memperbanyak rakaatnya silahkan perbanyak. Dan yang mau menguranginya silahkan juga, terserah. Sehingga sholat itu tidak dibatasi rakaatnya. Mau 100 rakaat setiap hari silahkan. Maksudnya sholat sunat mutlak, tidak ada batas. Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Bayang sholat sunat mutlak. Nah, kalaunya sholat sunat muakkadah ada batasannya, apalagi fardu. Yang muakkadah seperti duha batasannya hanya 8 rakaat saja. Menurut Syekh Imam Romli, menurut Syekh Ibnu Hajar 12 rakaat. Tetapi afdalnya tetap 8 kata beliau. Sholat witir ada batasnya, cuma 11 rakaat. Rawatib juga ada batasan-batasannya. Jika itu adalah rakaatil fajr sebelum subuh 2 rakaat saja. Jikalau itu adalah sebelum maghrib, ya 2 rakaat saja jikalau mau, karena itu tidak muakkad. Setelah maghrib juga 2 rakaat. Sebelum isya juga 2 rakaat, dan itu pun tidak muakkad. Setelah isya juga 2 rakaat alal mu'tamad, kecuali Imam Ghazali menyebutkan di dalam Bidayah 4 rakaat. Namun di dalam kitab Ihya'nya justru 2 rakaat ba'diyah. Nah, lain qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ini qabliyah zuhur terbagi 2, yang muakkad dan yang tidak muakkad. Yang muakkadnya 2 rakaat, yang tidak muakkadnya 2 rakaat, jadinya 4 rakaat. Ba'diyah zuhur juga demikian. Ada yang muakkad, ada yang tidak. Yang muakkadnya 2 rakaat, yang tidak muakkadnya 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah, jadinya 8. 4 rakaat sebelum asar itu juga tidak muakkadah, tapi sholat rawatib. Ada batasannya juga 4 rakaat. 8 tambah 8 berapa? 8 tambah 4. 8 tambah 4 berapa? 12. Sebelum maghrib 2 rakaat. Dan itu tidak muakkadah. Nabi kadang mengerjakan, kadang meninggalkan, karena waktu maghrib sangat sempit. Berarti berapa? Berapa sudah? 8 tambah 4, 12 tambah 2 berapa? 14. Hah? 14 kan? 14. Ba'diyah maghrib 2 rakaat saja. Yang sisanya itu awabin. Berarti berapa? Hah? 16. Kemudian qabliyah isya 2 rakaat. Berapa? 18. Ba'diyah isya 2 rakaat. Dan itu muakkadah. Berapa? Sebelum subuh rakaatil fajr 2 rakaat. Berarti berapa? Itulah rawatib. Jumlah rawatib semuanya 22 rakaat. Itu digabungkan antara yang muakkad dan tidak muakkad. Paham? Itulah rawatib. Ada batasannya. Apalagi yang fardu. Fardu juga ada batasannya. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Jangan ditambah-tambah. Wah, saya lagi semangat nih sholat subuh. Wah, kurang 2 rakaat dah. Dah, saya jadikan jadi 4 rakaat lah. Sholli fardhu subhi 4 rakaatin. Allah, enggak sah. Orang itu sudah tauqifi dari Rasul, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketentuan. Jangan ditambah-tambahi, paham? Nah, gitu. Walladzi la yutimmu ruku'ahu, dan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya, melaksanakan ruku' tidak sempurna, wa sujudahu, dan sujudnya, wa khusyu'ahu, dan tidak menyempurnakan khusyuknya, fi salatihi, di dalam salatnya, huwallazi yasriqus salah, dialah orang yang mencuri salat, kama warada bihi al haditsu, sebagaimana yang telah datang riwayat hadits mengenai itu. Jadi ada pencuri salat, ada maling salat.
bukan maling uang, bukan maling ayam, bukan maling buah sawit saja. Ya, ternyata ada juga maling sholat. Apa? Yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku, sujud dan khusyuknya. Ini maling sholat, korupsi ini. Harusnya sholatnya 3 menit, dijadikan dia 1 menit setengah. 1 menit setengahnya mana? Korupsi, maling ini, mencuri sholat. Harusnya sholatnya 5 menit, dia cuma 3 menit. 2 menitnya kemana? Dicuri sama dia. Ini tamtsil, perumpamaan. Jadi ternyata ada juga maling sholat, ya, yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan sujudnya dan khusyuknya. Bahkan maling sholat ini bisa tidak sah sholatnya. Seperti tadi yang meninggalkan tumakninah di dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Padahal di dalam 4 rukun ini wajib tumakninah. Wa warada anna man hafaza 'ala sholati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'a musfiratan wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang pembahasan masih seputar salat di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang senang dan gemar dengan ilmu serta menuntutnya, cinta dengan para ulama, dan mudah-mudahan pula Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah kepadanya, istiqamah di dalam melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya, juga istiqamah di dalam menuntut ilmu agama hingga ajal datang menjemput, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.